Shalom Bapak Ibu, kita akan merenungkan sebuah tema tentang dipegangnya tanganku, terambil dari Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini. Dan saat ini kami mau hati kami boleh dituntun untuk mendengarkan firman-Mu dan menjalaninya. Pakai kami ya Tuhan Yesus, karena kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Nah Bapak Ibu, setiap orang itu pasti mengalami yang namanya penderitaan. Baik karena masalah hidup ataupun sakit penyakit yang dialami. Tapi tidak semua orang dapat memaknai perkaranya itu menjadi sebuah buah atau berkat bagi sesamanya. Nah, tapi tidak demikian dengan seorang penulis syair lagu bernama Sivila dan juga penulis musik bernama Walter Stillman. Mereka ini keduanya sama-sama memiliki ketertarikan di dalam dunia musik sehingga mereka menikah, dan yang satu adalah seorang musisi, yang satunya seorang disciple maker dari Harvard University. Nah, suatu kali Bapak Ibu, si Walter ini ingin membatalkan khotbahnya di luar kota. Karena istrinya, si Sivila ini jatuh sakit. Dan ketika dia ingin merawat istrinya, anaknya yang kecil itu ngomongin sama Pak Walter ini ya. Kalau Tuhan ingin Papa berkhotbah, ya sudah, pergi. Mama pasti dijaga sama Tuhan. Nah, kemudian hal ini Bapak Ibu menginspirasi Sivila untuk menulis syair lagu yang kemudian setelah pulang berkhotbah, si Pak Walter ini juga menulis musiknya untuk bisa dinikmati sebagai karya indah di dalam gereja yang mereka pimpin. Nah Bapak Ibu, ketika kita merefleksikan kehidupan mereka Bapak Ibu, hal itu pun juga patut kita lihat dalam kehidupan kita juga. Hidup kita ini Bapak Ibu tidak selalu berjalan seperti apa yang kita inginkan ya. Tantangan dan hal-hal yang tidak kita duga itu bisa terjadi kapan saja. Kita tidak ingin kita patah semangat, kita tidak ingin kita ini merasa terluka, kita tidak ingin keluarga kita ini berantem, orang tua berpisah, ataupun anak bertengkar, atau kita antar saudara, kita juga mengalami kasih yang dingin, atau kita merasa sedih melihat hal-hal buruk ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kita perlu menyadari Bapak Ibu bahwa tantangan kehidupan itu yang kita jalani sangat berbeda-beda. Dan satu jawaban yang pasti adalah semuanya itu selalu bisa dipegang kendali oleh Tuhan. Jawabannya adalah Tuhan itu berkuasa dan lebih besar dari apa yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu. Kita boleh merasa takut, kita merasa khawatir, kita tertekan karena kita ini terbatas. Tapi kita tahu bahwa kehidupan kita ini sedang dilihat dan diperhatikan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang kita tidak tahu ke depannya, Tuhan itu yang mampu dan memikirkan hal-hal yang di luar penglihatan kita Bapak Ibu. Nah, bagian kita Bapak Ibu, kita itu hanya bisa memandang kepada Tuhan. Karena bisa jadi Bapak Ibu, tantangan-tantangan yang kita hadapi sekarang itu adalah cara Tuhan untuk menarik kita dari jalan yang salah. Tuhan kan jarak panjangnya begitu luas akan kehidupan kita. Tuhan itu kalau boleh kita refleksikan Bapak Ibu, seperti melihat orang-orang yang berada dalam labirin. Ketika Tuhan sudah tahu bagaimana jalan hidup orang ini harus ke arah kiri, lurus, kanan atau dan lain sebagainya. Tetapi ada anaknya yang menyimpang, dia akan menariknya dari jalan yang salah. Dia hanya melihat itu salah, berbeloklah. Tapi ketika kita tidak bisa diomongin Bapak Ibu, mungkin cara Tuhan mendidik kita lebih keras dari apa yang kita alami. Dan hal itulah bagaimana cara Tuhan mengasihi kita, untuk kita ini dibalikkan ke dalam jalan yang benar, supaya kita bisa lolos dari labirin kehidupan itu Bapak Ibu. Bagian kita Bapak Ibu adalah fokus pada Tuhan dan percaya kalau Dia ini berkuasa dan mampu menjaga hidup kita. Tuhan ini Bapak Ibu berkuasa saat kita ini mendapatkan hasil akhir seperti yang kita mau. Tetapi kita juga perlu mengingat bahwa Tuhan yang sama juga berkuasa
bahkan saat Dia tidak memberikan hasil akhir seperti yang kita mau. Bahkan saat Dia mengubah atau membuat tantangan kita menjadi lebih mudah atau lebih sulit, Dia itu mampu bekerja di dalam kita dan menguatkan kita dengan kuasa-Nya yang tidak terbatas. Nah, masihkah kita terus bersandar kepada Tuhan dan kita tahu bahwa Tuhanlah yang memegang kendali dan memegang kehidupan kita. Nah, mari Bapak Ibu, selama kita hidup ini, apapun musim yang kita alami, kita percaya bahwa kebesaran Tuhan, kekuatan kita berada di dalam tangan-Nya. Sebagaimana si Villa dan juga Walter Stillman, dia menulis syair lagu ini Bapak Ibu yang kita kenal di dalam Kidung Jemaat itu, apapun juga yang menimpamu, Tuhan menjagamu. Mari kita tutup Bapak Ibu dengan kita memujikan lagu ini bagian refrennya saja. Kiranya kita boleh terus memiliki ketenangan ini di dalam Tuhan Bapak Ibu, karena kita tahu bahwa kehidupan kita ini senantiasa dipegang oleh Tuhan yang memiliki diri kita. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami mempercayakan kehidupan kami ini di dalam tangan kuasa yang benar dan sungguh hidup, memiliki dan mengatur segala langkah kehidupan kami. Tuhan, kami mau senantiasa melekat kepada Engkau. Kami senantiasa menempel di dalam kasih-Mu, sehingga kami ya Tuhan tidak mengalami kegelisahan, tidak mengalami kekhawatiran, karena kami tahu yang membuat kami tenang dan bisa damai sejahtera adalah Kristus yang senantiasa tinggal dan mendiami diri kami. Maka Tuhan, dalam keseharian kami memohon kiranya Tuhan memimpin dan juga menolong setiap langkah kami, sehingga apa yang boleh kami lakukan, kami kerjakan dan kami karyakan itu tak luput dari kasih setia-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan Yesus, karena kami membutuhkan pertolongan-Mu. Demi nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita Bapak Ibu. Sampai jumpa.